Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Zahra Malika, NIM 2312100103, kelas PAI 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Helena Nelis, MPD. Selamat menyaksikan. Yang pertama itu ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Menurut Hidayati, pengembangan kurikulum bertujuan menyesuaikan kurikulum dengan tujuan pendidikan yang diharapkan, baik dari pengaruh internal maupun eksternal, agar peserta didik siap menghadapi masa depan. Kurikulum harus bersifat adaptif, yaitu menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan peserta didik. Antisipatif, yakni siap untuk tujuan jangka pendek maupun panjang, serta aplikatif agar dapat diterapkan dengan baik dalam proses pembelajaran. Menurut Sari, prinsip adalah asas atau dasar yang mengatur dan mengarahkan sesuatu agar lebih efektif dan efisien. Prinsip bersifat mendasar harus diperhatikan serta mencerminkan hakikat suatu hal, sehingga aturannya itu perlu diikuti untuk mencapai tujuan dengan benar. Prinsip pengembangan kurikulum juga menjadi patokan dalam perencanaan kurikulum. Proses ini tuh mencakup identifikasi, analisis, sintesis, evaluasi, pengambilan keputusan, dan kreasi elemen kurikulum. Nah, jika dilakukan secara efektif dan efisien, hasilnya itu sesuai dengan yang diharapkan dengan harapan masyarakat. Jadi, prinsip pengembangan kurikulum itu adalah suatu dasar yang mengatur sebuah proses pembelajaran yang dapat memberikan kondisi belajar yang lebih efektif dan efisien. Di dalam prinsip pengembangan kurikulum itu terdapat prinsip umum dan prinsip khusus. Di sini saya terlebih dahulu akan memaparkan prinsip umum. Yang pertama itu ada prinsip relevansi. Nah, apa sih prinsip relevansi itu? Menurut Sukmadinata, prinsip relevansi adalah kesesuaian antara kurikulum dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dunia kerja, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kurikulum yang relevan mampu menjawab tantangan zaman serta meningkatkan kompetensi peserta didik agar siap menghadapi kehidupan yang setelah penyelesaian pendidikan. Tujuannya adalah menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan peserta didik sesuai dengan jenjang pendidikannya, menghubungkan kurikulum dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, dan mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia pendidikan. Nah, manfaatnya ada apa aja sih? Manfaatnya itu meningkatkan kesiapan peserta didik dalam menghadapi tantangan global, memastikan lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntunan zaman, dan mengurangi kesenjangan antara pendidikan dan dunia kerja. Nah, selanjutnya itu ada fungsi prinsip relevansi. Yang pertama itu relevan dengan perkembangan peserta didik. Artinya, kurikulum itu harus sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. Lalu, relevan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, materi pembelajarannya itu harus mencerminkan kebutuhan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Dan yang terakhir itu harus relevan dengan dunia kerja. Nah, pendidikan itu harus mempersiapkan peserta didik ini dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri dan dunia usaha. Macam-macam prinsip relevansi. Nah, jadi di dalam prinsip relevansi ini ada prinsip eksternal dan internal. Prinsip eksternal adalah kesesuaian kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kebutuhan dunia kerja. Sedangkan relevansi internal itu konsistensi dan keterpaduan antara tujuan, isi, metode, dan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya itu ada ciri-ciri prinsip relevansi. Yang pertama itu kurikulum itu selaras dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan dunia kerja. Yang kedua itu ada materi pembelajarannya bersifat aplikatif dan kontekstual. Yang ketiga itu memungkinkan peserta didik mengembangkan keterampilan sesuai tuntunan zaman. Yang keempat itu ada fleksibel dalam menyesuaikan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir itu mengakomodasi aspek pendidikan karakter dan nilai-nilai moral. Nah, yang terakhir itu ada contoh penerapan prinsip relevansi. Yang pertama itu ada di sekolah dasar. Nah, jadi pengenalan keterampilan dasar seperti literasi digital untuk menyesuaikan dengan era teknologi. Sedangkan di sekolah SMK, kurikulum ini berbasis industri yang melibatkan kerjasama dengan perusahaan untuk memastikan lulusan itu siap kerja. Sedangkan di perguruan tinggi, program studi yang berbasis kebutuhan industri seperti munculnya jurusan data science
yang relevan dengan perkembangan teknologi informasi. Prinsip umum yang kedua itu ada prinsip kontinuitas. Menurut Sukmadinata, prinsip ini tuh mengacu pada kesinambungan atau kelangsungan pembelajaran yang terjadi dari satu tingkat pendidikan ke tingkat berikutnya. Nah, prinsip ini memastikan bahwa materi pembelajaran itu diberikan secara bertahap, sistematis, dan saling berhubungan agar peserta didik ini dapat memahami dan mengembangkan pengetahuannya secara progresif. Prinsip ini juga penting untuk menjaga hubungan antara pengalaman belajar sebelumnya dengan pengalaman belajar yang akan datang. Tujuan dan manfaat prinsip kontinuitas. Nah, tujuan utama dari prinsip ini untuk menghindari kesenjangan dalam pembelajaran serta memastikan adanya kesinambungan materi dari satu jenjang ke jenjang berikutnya. Manfaatnya itu membantu peserta didik dalam memahami materi secara lebih mendalam dan sistematis, mengurangi pengulangan materi yang tidak perlu, menjaga kesinambungan dalam perkembangan keterampilan dan kompetensi peserta didik, dan meningkatkan efektivitas pembelajaran karena ada kesinambungan konsep dan pengalaman. Fungsi utama prinsip ini adalah menyediakan alur pembelajaran yang berkesinambungan agar peserta didik dapat memahami konsep secara bertahap, menjaga keterhubungan emosional peserta didik terhadap materi pembelajaran sebelumnya sehingga mereka itu merasa lebih nyaman dan termotivasi, dan memastikan bahwa keterampilan yang dipelajari di tingkat sebelumnya itu dapat diterapkan dan dikembangkan di tingkat selanjutnya. Nah, di dalam prinsip kontinuitas ini ada 3 macam. Yang pertama itu ada kontinuitas vertikal, yaitu hubungan antara materi pembelajaran dari satu jenjang ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua itu kontinuitas horizontal, yaitu hubungan antara mata pelajaran yang diajarkan dalam satu jenjang pendidikan. Dan yang ketiga itu ada kontinuitas spiral, yaitu materi pembelajaran yang berulang dalam jenjang yang lebih tinggi dengan tingkat kompleksitas yang semakin meningkat. Nah, ciri-cirinya itu ada materi pembelajarannya itu disusun secara sistematis dan bertahap. Tidak ada kesenjangan atau pengulangan materi yang tidak perlu. Jadi, setiap konsep yang diajarkan itu memiliki keterkaitan dengan konsepan sebelumnya. Dan pembelajaran difokuskan pada pengembangan keterampilan dan pemahaman yang lebih dalam. Ada kesinambungan dalam metode dan pendekatan pembelajaran. Yang terakhir itu ada contoh kontinuitas dalam kurikulum. Kita ambil contoh dalam pembelajaran matematika. Misal nih, di kelas 1 SD, peserta didik ini diajarkan konsep dasar penjumlahan dan pengurangan. Sedangkan di kelas 3 SD, konsep itu tuh dikembangkan jadi perkalian sama pembagian. Sedangkan di kelas 5 SD, siswa ini kayak mulai mengenal konsep pecahan yang merupakan pengembangan dari operasi dasar sebelumnya. Nah, jika di SMP dan di SMA, konsep tersebut itu terus dikembangkan ke dalam bentuk aljabar, geometri, dan kalkulus. Yang ketiga dari prinsip umum yaitu prinsip fleksibilitas. Pengertian prinsip fleksibilitas. Menurut Sukmadinata, prinsip fleksibilitas adalah prinsip yang memungkinkan kurikulum untuk disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, perkembangan peserta didik, lingkungan, serta tuntunan zaman. Kurikulum yang fleksibel memberikan ruang bagi pendidik dan lembaga pendidikan untuk menyesuaikan metode, materi, dan strategi pembelajaran agar lebih relevan dan efektif. Selanjutnya itu ada tujuan utama dari prinsip fleksibilitas dalam kurikulum adalah untuk memberikan ruang adaptasi terhadap perubahan baik dari segi peserta didik, perkembangan ilmu pengetahuan maupun kebutuhan dunia kerja. Prinsip fleksibilitas memiliki beberapa manfaat. Yang pertama itu memungkinkan penyesuaian materi dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, mendorong inovasi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, mempermudah integrasi kurikulum dengan perkembangan teknologi dan sosial. Dan yang terakhir, menyesuaikan pembelajaran dengan lingkungan sosial dan budaya peserta didik. Fungsi prinsip fleksibilitas yaitu sebagai alat penyesuaian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan sosial. Sebagai pedoman bagi pendidik dalam menyesuaikan metode dan materi pembelajaran sesuai dengan kondisi siswa dan lingkungan. Ada macam-macam prinsip fleksibilitas. Yang pertama itu struktur kurikulum.
kurikulumnya itu dapat disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan kebijakan pendidikan. Yang kedua itu metode pembelajaran. Guru ini diberikan kebebasan dalam memilih strategi dan metode pembelajaran yang sesuai. Ada juga evaluasi. Ini tuh penilaian dapat dilakukan dengan berbagai metode dan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Dan yang terakhir itu ada waktu dan tempat belajar. Nah, itu memberikan kesempatan untuk belajar di luar lingkungan kelas formal seperti melalui pembelajaran berbasis proyek atau magang. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri prinsip fleksibilitas. Yang pertama itu memberikan kebebasan kepada pendidik dalam mengembangkan strategi pembelajaran. Yang kedua itu mengakomodasi perbedaan individu dalam pembelajaran. Yang ketiga itu memungkinkan integrasi lintas disiplin dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir itu tidak kaku dan terbuka terhadap berbagai model pembelajaran. Yang terakhir dari prinsip fleksibilitas itu adalah contoh penerapan prinsip fleksibilitas. Ini tuh dapat ditemukan dalam sistem pembelajaran berbasis proyek. Nah, dalam pendekatan ini, peserta didik itu diberikan kebebasan untuk memilih topik proyek yang sesuai dengan minatnya. Selain itu, di beberapa sekolah, kurikulum ini dirancang agar siswa ini dapat memilih mata pelajaran atau program keahlian sesuai dengan bakat dan minatnya, seperti dalam kurikulum Merdeka yang memungkinkan pemilihan mata pelajaran pilihan. Yang keempat, bagian dari prinsip umum, yaitu prinsip praktis atau efisien. Menurut Sukmadinata, prinsip praktis atau efisien ini mengacu pada perancangan kurikulum yang mudah diterapkan dalam proses pembelajaran dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya, baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya. Kurikulum yang praktis juga harus sederhana, mudah dipahami oleh pendidik, serta tidak membebani peserta didik. Selanjutnya itu ada tujuan dan manfaat prinsip praktis atau efisien. Nah, tujuan utama dari prinsip ini itu adalah memastikan bahwa kurikulum ini dapat diimplementasikan secara optimal tanpa membebani sumber daya yang tersedia. Nah, ada juga beberapa manfaat. Yang pertama itu meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan waktu dan tenaga pendidik serta peserta didik. Yang ketiga itu mengurangi kompleksitas kurikulum agar mudah dipahami dan diterapkan. Dan yang terakhir itu menghindari pemborosan dalam penggunaan sumber daya pendidikan. Prinsip efisiensi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu mengoptimalkan sumber daya, yaitu memanfaatkan tenaga pendidik, sarana, dan waktu belajar secara maksimal. Yang kedua itu menjamin keefektifan pembelajaran, yaitu menghindari pemborosan dalam pelaksanaan kurikulum sehingga pembelajaran itu tetap berkualitas. Yang ketiga itu mempermudah pencapaian tujuan pendidikan. Nah, jadi dengan penggunaan waktu dan metode yang efisien, siswa ini dapat lebih mudah memahami materi. Dan yang terakhir itu meningkatkan produktivitas pembelajaran, yaitu mendorong siswa dan guru itu untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik dalam waktu yang lebih singkat. Macam-macam dari prinsip praktis atau efisien. Yang pertama itu dari waktunya. Nah, kurikulum itu harus dirancang agar waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran ini optimal dan tidak ada materi yang berulang secara tidak perlu. Yang kedua itu terkait biaya. Nah, pengembangan kurikulum ini harus mempertimbangkan keterjangkauan bagi semua pihak, termasuk sekolah dan peserta didik. Yang ketiga itu dari tenaganya. Nah, kurikulum ini harus disusun agar tidak membebani tenaga pengajar serta berlebihan dan tetap efektif dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir itu kesederhanaan. Kurikulum ini harus dibuat sederhana mungkin agar mudah dipahami dan diterapkan oleh guru dan peserta didik. Ciri-ciri prinsip ini yaitu mudah dipahami dan diterapkan oleh pendidik, tidak memerlukan sumber daya yang berlebihan dalam pelaksanaannya, mengoptimalkan proses pembelajaran tanpa mengorbankan kualitas pendidikan, menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik sehingga tidak terlalu membebani, dan terukur, realistis dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, contoh penerapan prinsip praktis atau efisien. Jadi kurikulumnya itu berbasis modul yang memungkinkan peserta didik ini belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing tanpa harus mengikuti jadwal dan yang kaku. Terus juga menggunakan pendekatan tematik di sekolah dasar agar peserta didiknya itu tidak mempelajari mata pelajaran secara terpisah sehingga lebih efisien dalam penggunaan waktu dan tenaga. Ada juga pemanfaatan e-learning
atau blended learning yang memungkinkan proses pembelajaran ini berlangsung lebih fleksibel dan menghemat biaya transportasi serta cetak bahan ajar. Ada juga kurikulum yang fokus pada keterampilan yang benar-benar dibutuhkan oleh peserta didik dalam kehidupan nyata, sehingga menghindari pembelajaran yang bersifat teoritis atau berlebihan. Yang terakhir dari prinsip umum yaitu prinsip efektivitas. Pengertian prinsip efektivitas. Menurut Sanjaya, prinsip efektivitas adalah prinsip yang menekankan pada pencapaian tujuan pembelajaran secara optimal dengan penggunaan sumber daya yang efisien dan tepat guna. Kurikulum yang efektif itu harus mampu meningkatkan hasil belajar siswa sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Tujuan dan manfaat prinsip efektivitas. Tujuan utama dari prinsip ini adalah memastikan bahwa proses pembelajaran ini berjalan sesuai dengan perencanaan dan memberikan hasil yang maksimal. Nah, manfaat dari prinsip ini adalah meningkatkan kualitas pembelajaran dengan fokus pada hasil belajar siswa, mengoptimalkan penggunaan sumber daya pendidikan seperti waktu, tenaga pengajar, dan fasilitas, dan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif bagi peserta didik. Fungsi dari prinsip efektivitas adalah sebagai pedoman dalam merancang dan mengevaluasi kurikulum agar dapat mencapai tujuan pendidikan secara optimal, menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan siswa, menghindari pemborosan sumber daya, dan proses pendidikan. Macam-macam prinsip efektivitas. Yang pertama itu efektivitas tujuan. Nah, kurikulumnya itu harus dirancang untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Terus ada efektivitas metode. Nah, metode pengajarannya itu digunakan harus sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang ketiga itu ada kreativitas evaluasi. Sistem penilaiannya itu harus mampu mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran secara objektif. Dan yang terakhir itu efektivitas sumber daya. Pemanfaatan fasilitas, tenaga pengajar, dan teknologi itu harus mendukung proses pembelajaran. Ada beberapa ciri-ciri prinsip efektivitas. Yang pertama itu harus jelas dan terstruktur. Jadi memiliki standar kompetensi yang jelas dan mudah dipahami. Yang kedua itu fleksibel, yaitu dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Yang ketiga itu berorientasi pada pencapaian tujuan, yaitu memastikan bahwa setiap komponen kurikulum ini mendukung penguasaan kompetensi. Yang keempat itu dapat diukur dan dievaluasi. Nah, hasil pembelajarannya ini dapat dinilai secara objektif. Dan yang terakhir ini mendukung interaksi yang baik, yaitu meningkatkan komunikasi dan efektif antara guru dan peserta didik. Yang terakhir dari prinsip efektivitas yaitu contoh efektivitas dalam pengembangan kurikulum. Penerapan kurikulum berbasis proyek di sekolah kejuruan telah terbukti meningkatnya efektivitas pembelajaran. Dalam pendekatan ini, siswa itu tidak hanya memperoleh teori, tetapi juga menerapkannya dalam proyek nyata. Misalnya, di SMK yang menerapkan pembelajaran berbasis proyek, efektivitas pembelajarannya itu meningkat karena siswa ini lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran. Setelah tadi membahas prinsip umum, sekarang kita akan membahas prinsip khusus. Prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum itu ada 5. Yang pertama itu prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan ini mencakup 3 aspek utama, yaitu jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Rumusannya ini didasarkan pada berbagai sumber, seperti kebijakan pemerintah, survei perspektif masyarakat dan orang tua, pandangan para ahli, serta data dari sumber daya manusia. Selain itu, pengalaman dalam masalah serupa dan hasil penelitian juga digunakan untuk merancang tujuan pendidikan yang relevan dan efektif. Yang kedua, prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Nah, di sini itu mempertimbangkan beberapa hal penting. Yang pertama itu, tujuan pendidikan ini dijabarkan ke dalam hasil belajar yang spesifik agar pengalaman belajar ini lebih efektif. Yang kedua, materi pembelajaran itu harus mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, yang ketiga itu, kurikulum ini disusun secara logis dan sistematis agar ketiga ranah belajar ini diberikan secara simultan. Untuk mendukung hal ini, diperlukan buku pedoman guru yang menjelaskan organisasi, bahan, dan alat pengajaran secara rinci.
Yang ketiga, prinsip yang berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Nah, prinsip pemilihan proses belajar mengajar ini bertujuan untuk memastikan bahwa metode atau teknik yang digunakan itu sesuai dengan materi, kebutuhan, dan karakteristik siswa. Proses pembelajaran ini harus bervariasi agar dapat memenuhi perbedaan individu, memiliki tujuan kegiatan yang bertahap, serta mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Selain itu, metode yang dipilih ini harus mengaktifkan siswa, mendorong perkembangan kemampuan baru, serta menghubungkan pembelajaran di sekolah dengan lingkungan rumah dan masyarakat. Untuk keterampilan, pendekatan learning by doing itu sangat diperlukan agar siswa ini dapat mengalami dan memahami secara langsung. Yang keempat, prinsip yang berkenaan dengan media dan alat bantu dalam pengajaran. Nah, prinsip ini bertujuan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam proses belajar mengajar. Pemilihan media juga harus dipertimbangkan dengan cara pembuatan, biaya, dan waktu. Selain itu, pengorganisasiannya juga perlu disesuaikan dengan bentuk yang mendukung pembelajaran, seperti modul atau bentuk lain. Ketersediaan alat bantu juga harus diperiksa, termasuk alternatif jika alat bantu utama tidak ada. Media juga harus diintegrasikan dengan baik dalam seluruh kegiatan belajar untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, penggunaan berbagai jenis media atau multimedia ini akan memberikan hasil terbaik karena dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa. Yang kelima atau yang terakhir yaitu prinsip yang berkenaan dengan evaluasi. Nah, evaluasi dalam pembelajaran ini harus dilakukan secara menyeluruh atau komprehensif, objektif, mendidik, komparatif, akuntabel, dan praktis. Dalam praktiknya, evaluasi ini melibatkan 5 fase utama. Yang pertama itu perencanaan evaluasi, yaitu menentukan tujuan dan metode evaluasi. Yang kedua itu pengembangan alat evaluasi, yakni menyusun instrumen yang valid dan reliable. Yang ketiga itu pengumpulan data dengan mengimplementasikan evaluasi kepada siswa. Yang keempat itu pengolahan hasil evaluasi. Itu tuh untuk menganalisis dan menafsirkan data. Dan yang terakhir itu pelaporan atau pemanfaatan hasil evaluasi agar hasilnya bisa digunakan untuk perbaikan pembelajaran. Nah, itu tadi pemaparan materi tentang prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.